Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut di video bagian kedua atau part 2. Langsung aja, saham yang pertama yaitu adalah ADI. Nah, ADI hari ini koreksi 0,62% ya. Belum berhasil menembus 820-nya atau bisa bertahan di atas 820. Kalau misalkan masih lanjut koreksi, kalau teman-teman tertarik boleh tungguin di harga mungkin di sekitar 795 atau di atasnya. Kalau misalkan dia mantul, apalagi kalau dia bisa bertahan di atas 820, ini akan sangat menarik. Selanjutnya adalah ACST. ACST juga hari ini koreksi ya, 1,9%. Belum berhasil menembus lagi 208-nya. Ini juga boleh dipantau kalau besok menghijau lagi di atas support 202. Ini boleh teman-teman kalau tertarik dengan saham ini. Masih boleh dipantau juga untuk ACST. Selanjutnya adalah Wika. Nah, untuk Wika sama, juga koreksi 0,93%. Belum berhasil bertahan di atas resisten 1070. Masih boleh dipantau kalau besok hijau, apalagi kalau dia masih bertahan di atas 1050. Selanjutnya Wika. Wika juga koreksi 1,77% ya. Kalau teman-teman tertarik boleh ambil, misalkan dia menghijau lagi di atas harga 550. Targetnya masih di 585 ya untuk WSKT, memang agak telat dibanding yang lain ya pergerakannya, jadi dipantau aja. Selanjutnya Meta. Meta hari ini juga menguat. Hari ini menguat ya 12,42%. Sayangnya belum bisa menembus 183-nya atau bertahan di atasnya, tapi masih boleh diperhatikan, mudah-mudahan ini juga masih lanjut, apalagi kalau bisa tembus 183. Targetnya yaitu terdekat di 206. Selanjutnya adalah MDLN. MDLN sempat menembus resisten 119 dan harga tertinggi hari ini yaitu di 124. Sayangnya di penutupan turun lagi, nggak kuat bertahan dan ditutup terkoreksi 1,69%. Tapi kalau misalkan masih tertarik, boleh sekiranya kalau mau beli saham ini kalau masih bertahan di atas 113 ya. Selanjutnya LPKR. Nah, LPKR setelah kemarin terkoreksi ya 2,5%, hari ini kembali menguat 2,6%, tapi masih belum berhasil bertahan di atas resisten 118. Nah, kalau misalkan besok di perdagangan hari Jumat ternyata dia lanjut, kita lihat aja apakah dia akan bertahan di atas 121 atau tidak. Target berikutnya yaitu di 129. Berikutnya adalah Dewa. Dewa hari ini menguat 6,25%, tapi belum berhasil close di atas 88. Mudah-mudahan besok, apalagi kalau misalkan kuat ya, mudah-mudahan bisa ke 95 juga. Tapi kalau misalkan koreksi, kita lihat apakah dia masih bertahan di atas 79 atau di atas resisten ini 81. Ya minimal paling tidak di harga 82. Jadi dipantau aja untuk Dewa. Selanjutnya PTPP. PTPP juga koreksi ya, sama dengan saham-saham karya yang lain ya, infrastruktur yang lain. Terkoreksi 0,9%, masih bertahan di atas support harga 1000. Mudah-mudahan balik arah. Belum berhasil menembus harga terkuat di 1030. Mudah-mudahan bisa close di atas harga tersebut. Selanjutnya adalah CMNT. Nah, ini juga kemarin sudah kita bahas, ternyata hari ini lanjut, tapi masih belum berhasil bertahan di atas 1040. Ini boleh dipantau kalau misalkan dia breakout besok di hari Jumat, apakah dia bisa bertahan di atas 1040, tapi kalau misalkan dia terkoreksi, kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas harga 1020. Selanjutnya SMBR. Nah, SMBR sudah sempat menguat hari ini padahal sampai menyentuh harga 510, tapi sayangnya di sesi 2 turun lagi dan close di harga 496. Masih boleh diperhatikan apakah dia akan bergerak terbatas naik perlahan atau mau turun dulu. Kalau mau turun dulu kita lihat aja apakah dia akan bertahan di atas harga 492. Selanjutnya ABMM. Nah, untuk ABMM hari ini menguat 9,09%, sempat 12% kalau nggak salah hari ini ya. Sudah sempat menembus target 3050 ya, tapi sayangnya di sesi 2 turun dan close di harga
3.000. Kalau misalkan dia lanjut, mudah-mudahan kuat lagi di atas 3.050 atau bahkan bisa menyentuh harga 3.280. Mudah-mudahan, kita doakan mudah-mudahan teman-teman ada yang punya saham ini udah profit berarti. Selanjutnya MBSS. Nah, MBSS ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan dia bergerak di atas harga 1.100. Ini karena sudah lama turun. Hari ini MBSS menguat 6,31%. Kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan bisa ke harga 1.220. Boleh dipantau. Next adalah ITMG. Nah, ITMG juga menguat 2,29%. Tapi sayangnya belum berhasil ke 40.750. Kita lihat apakah Jumat ini juga berhasil menembusnya. Kalau berhasil menembus ini akan sangat menarik. Berarti kemungkinan besar ITMG akan lanjut naik lagi. Mudah-mudahan kita doakan sampai 50.000 ya. Selanjutnya MCall. Nah, untuk MCall hari ini menguat 0,73% ya. Ini juga boleh dipantau ya untuk MCall apakah dia juga mampu naik ke atas harga 6.925 atau bahkan bisa menembus 6.975. Ini juga boleh diperhatikan untuk saham ini. Target masih di 7.300 kalau sampai, mudah-mudahan ya. Jadi pantau aja saham ini. Memang saham ini sudah naik cukup tinggi sebelumnya. Mungkin di bulan-bulan Mei ya. April ini cukup tinggi, tapi kita lihat aja apakah dia akan melanjutkan kenaikannya. Target masih di 7.300. Selanjutnya Adro. Adro luar biasa hari ini naik menguat 4,52% dan berhasil bertahan di atas targetnya di atas harga 3.650. Masih ada kemungkinan Adro masih lanjut lagi ya, jadi kita lihat aja, mungkin teman-teman sudah ada yang hold sudah lama. Mudah-mudahan profitnya sangat besar dari saham Adro ini. Selanjutnya BSSR. Nah, untuk BSSR hari ini berhasil breakout lagi dan bertahan di atas harga 4.430. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan besok dia lanjut, mudah-mudahan bisa ke 4.630 atau bahkan bisa ke 5.020. Jadi dipantau aja untuk BSSR. Selanjutnya Doit. Doit hari ini menguat 0,6% ya. Sayangnya belum bisa bertahan di atas EMA 100 di atas harga 388. Sudah sempat menyentuh ke harga 394 tapi sayangnya turun lagi di sesi 2. Masih boleh diperhatikan besok apakah dia lanjut lagi atau enggak. Target masih di 400, mudah-mudahan bisa close di atas harga 400 untuk Doit. Selanjutnya adalah BIT. Nah, BIT juga boleh diperhatikan ini sudah mulai bergerak perlahan, mulai naik. Apakah BIT akan menembus 75 ya? Kalau bisa bertahan di atas 75, mudah-mudahan ke target berikutnya yaitu di harga 83. Mungkin teman-teman kalau yang sudah masuk di tanggal 27 Juli berarti sudah profit lumayan, atau mungkin bahkan ada yang masuk dari bulan Mei ya, berarti sudah lumayan profitnya. Selanjutnya adalah Palm. Palm hari ini juga menguat ya, menguat 2,42%. Ini juga boleh dipantau kalau Palm besok lanjut. Targetnya masih di 890 dulu. Kalau misalkan tembus ya boleh ke 910. Kalau misalkan dia kuat, ini juga boleh diperhatikan untuk Palm. Untuk stop loss jangan lupa ya, posisi Palm untuk saat ini stop loss di bawah 820. Dan untuk saham yang terakhir yaitu CPRO. CPRO sudah mulai bergerak naik ya setelah beberapa waktu ini dia sideways terus dari tanggal 12 Agustus ya, atau dari tanggal 11. Hari ini akhirnya berhasil close di harga 68. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia sudah mulai bergerak di atas harga 69 atau di harga 70. Mudah-mudahan bisa ke 71 dan ke 72. Kalau bisa close di atas harga 72 atau di 73, ini kemungkinan besar akan sangat menarik untuk CPRO kalau buat teman-teman mau hold saham ini. Mudah-mudahan bisa kasih profit besar dari CPRO. Oke, mungkin untuk hari ini cuma 2 video aja. Memang nggak banyak-banyak. Mudah-mudahan saham-saham yang saya bahas hari ini, saham-saham yang teman punya juga, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan sampai ketemu besok, mudah-mudahan kita masih bisa profit terus dari Bursa Indonesia walaupun keadaan merah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.